belakangan kemudian beredar lagi ada durasi yang 11 menit. Kalau di media sosial perhatikan itu ada beberapa akun yang menyebarkan itu, dan itu yang kemudian dilaporkan oleh sekelompok aliansi advokat muslim kalau tidak salah di Polda Metro Jaya. Ya kan, konten itu dilaporkan oleh aliansi itu, dan konten yang 11 menit itu dilaporkan dengan dugaan undang-undang pornografi pasal 4 dan pasal 6 dan undang-undang ITE nomor 7 ayat 1 tentang delik kesusilaan. Nah, terhadap konten yang kedua penyebaran ini, kemudian Rebecca Klopper memberikan kuasa kepada kita untuk mendampingi dan mengambil langkah hukum yang dianggap perlu dan penting dalam menghadapi kasusnya. Nah, saya ingin menjelaskan dulu sebelumnya terhadap laporan yang kemudian dilaporkan oleh Aliansi Advokat Muslim itu beberapa waktu lalu di Polda Metro Jaya. Pada prinsipnya kita mendukung. Ya, pada prinsipnya kita mendukung, artinya bahwa pihak kepolisian kita berharap juga bertindak cepat seperti penangkapan yang konten yang pertama itu, termasuk yang di kedua ini. Jadi kita juga sangat mengapresiasi polisi yang sudah menangkap terlebih dahulu dalam konten yang pertama oleh Barreskrim Polri, begitu juga yang di Polda Metro Jaya. Jadi kita juga sudah meminta kepada pihak kepolisian untuk mempercepat proses hukum terhadap laporan itu. Tetapi apa? Dengan catatan tentu bahwa harus berdasarkan undang-undang pornografi dan undang-undang kesusilaan, di mana Rebecca Klopper kalau kita membaca dalam undang-undang pornografi terhadap pasal 4 dan pasal 6 itu dia dilindungi secara hukum. Dia adalah korban. Kadang-kadang kalau pornografi itu kan yang diambil gambar cuma perempuannya aja, ya kan? Dan itu kan berbasis gender kan, seolah-olah perempuan hanya dijadikan sebagai objek seksual. Nah, sementara dalam undang-undang pornografi dalam pasal 4 dan pasal 6 itu dia dilindungi. Kalau itu kepentingannya untuk kepentingan pribadi, tidak untuk disebarkan, dia harus ada perlindungan. Nah, ini yang kemudian kita berharap agar pihak kepolisian bisa menempatkan Rebecca sebagai korban. Nah, ada deliknya di mana? Ketika itu bisa diakses oleh orang. Jadi bisa dilakukan oleh mantannya atau kemudian bisa dilakukan oleh orang yang menyebarkan yang didapat dari pertama. Jadi deliknya itu di situ. Jadi kita berharap bahwa polisi bisa bertindak profesional berdasarkan undang-undang dengan menempatkan Rebecca sebagai korban dalam perkara ini. Seperti kasusnya yang kita tahu ada Luna Maya, ada Sutari, ada Gisel. Nah, itu jangan sampai kemudian justru malah terbalik gitu loh, malah merugikan Rebecca yang harusnya dibakas sebagai korban. Untuk itu kita mengambil langkah hukum dengan apa? Dengan beberapa waktu lalu Rauda itu mendampingi Rebecca ke Komnas Perempuan. Kita minta dukungan agar Komnas Perempuan juga bisa melakukan pendapat hukum, bisa melakukan pembelaan, memberikan perlindungan terhadap perempuan yang selalu rentan dijadikan sebagai objek kesusilaan. Nah, termasuk mendatangi LPSK juga ya, dan Kementerian Pemberdayaan, artinya untuk memperkuat posisi hukum dari Rebecca Klopper bahwa dia adalah korban dalam kasus ini. Nah, mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti bicara soal masalah psikologi dan mungkin ada lagi yang bertambahkan bahwa terhadap itu kita juga sudah ada laporan polisi ya. Sudah ada. Kita membuat laporan polisi juga terhadap mereka yang menyebarkan. Oh, jadi laporan balik itu? Ada, bukan laporan balik.